masih bisa makan. Ya, nah, kemudian semuanya ini akan saya turunkan satgas, satuan tugas, supaya Bapak melaksanakan kegiatan itu juga diawasi dan diberikan perlindungan oleh satgas, ya, dalam melaksanakan kegiatan penanaman sampai dengan panen. Nah, sambil menunggu proses yang perlu waktu, ya, itu Bapak silakan, ya, tapi ada tapinya. Kami juga memikirkan keberlangsungan kehidupan Bapak, perekonomian Bapak. Oleh sebab itu, kami juga memikirkan PTPN 12 supaya dia juga mendapatkan untung, ya, untuk negara. Kan PTPN punya negara, ya. Nah, caranya apa? Setelah garapan ini sudah dipanen, nanti Satgas akan mengatur, diawasi oleh petugas semuanya, bahwa tanaman yang di tanah yang digarap oleh Bapak-Bapak sekalian itu akan dikerjasamakan, tapi Bapak yang mengerjasamakan dengan PTPN untuk ditanami tanaman sesuai dengan keinginan dari PTPN. Bapak yang garap setiap hari, setiap kerja dikasih bayaran, kemudian setelah ada hasilnya juga dipersentase supaya aman, Bapak juga mendapatkan semua, Satgas mengawasi sambil menunggu proses berikutnya, karena ini harus jalan, tidak boleh tidak jalan. Yang untuk tanaman-tanaman Bapak yang sekarang sudah ada di tanam sana harus dipanen. Tebu juga dipanen tanpa adanya gangguan, ada intervensi, tidak ada, silakan dipanen. Jagung dipanen. Nah, namun nanti siapa-siapa yang memiliki lahan di situ juga kita data. Kita data sekian hektar, ini punya siapa yang memimpin dan sebagainya. Setelah itu nanti dikerjasamakan supaya apa, Bapak-bapak, ibu-ibu tidak terasa nanti ada pihak lain yang ngojok-ngojoki, ya, untuk supaya tanah ini dijual nanti dapat duit banyak, ibu nanti kehilangan garapan, itu kami akan melindungi. Yang kalau di dalam berita-berita itu ada mafia tanah, itulah yang nanti akan kita bereskan. Gak ada, kan ini untuk rakyat. Tebu juga dipanen tanpa adanya gangguan, ada intervensi, tidak ada, silakan dipanen. Jagung dipanen. Nah, namun nanti siapa-siapa yang memiliki lahan di situ juga kita data. Kita data sekian hektar, ini punya siapa yang memimpin dan sebagainya. Setelah itu nanti dikerjasamakan supaya apa, Bapak-bapak, ibu-ibu tidak terasa nanti ada pihak lain yang ngojok-ngojoki, ya, untuk supaya tanah ini dijual nanti dapat duit banyak, ibu nanti kehilangan garapan, itu kami akan melindungi. Yang kalau di dalam berita-berita itu ada mafia tanah, itulah yang nanti akan kita bereskan. Gak ada, kan ini untuk rakyat. Dan sejarah juga terus kita pelajari, sekolah ini juga adalah di atas tanah GU, masjid yang tadi, semua akan kita selesaikan. Satgas yang akan mengawasi sini langsung turun. Dan nanti akan terus perkembangannya dilaporkan kepada saya. Saya akan terus ikuti. Yang penting Bapak-bapak dan Ibu sekalian tidak kehilangan garapannya. Walaupun nanti garapan dalam bentuk tebu dan sebagainya atau yang lainnya, yang penting tidak kehilangan garapan dan tidak kehilangan pekerjaan sebagai petani. Nanti kita data semuanya. Nah, untuk itu tadi katanya ada 3 perwakilan yang akan menyampaikan. Saya ingin mendengarkan, ya, karena kami juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh rakyat. Dan kami juga akan mencarikan solusi untuk masyarakat. Ya, kami persilakan. Ada 3 perwakilan tadi, ya. Ya. Anu nih koyo ono sih mau.
yang terhormat Bapak Bupati kami, yang terhormat Wakil Bupati, yang terhormat Ketua DPRD beserta anggota, yang terhormat dari BPN Provinsi, Kabupaten, dan masyarakat 3 desa. Langsung saja Pak, kami mewakili masyarakat, khususnya Desa Ringin Kembar. Yang pertama, SK yang diterbitkan pemerintah mulai tahun 80 sampai 98 mohon diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, masalah HGU PTBN 12 Kebun Panjursari yang meliputi 3 desa mohon dicabut karena HGU-nya tumpang tindih. Suatu contoh di Desa Ringin Kembar Pak, di desa saya, luas Desa Ringin Kembar itu 1634. Sedangkan HGU yang meliputi 2 HGU Pagar Gunung Panjursari 1600. Itu permasalahannya, sehingga desa cuman memiliki 30 hektar persegi. Kalau memang desa tidak mempunyai lahan, tolong desa dihapus. Kalau memang PTBN yang tidak jelas HGU-nya, mohon dihapus. Karena masyarakat tetap membayar pajak setiap tahunnya. Yang ketiga, kami meminta konstruksi ulang supaya tidak menimbulkan konflik berkepentingan, berkepanjangan, supaya masyarakat hidup lebih makmur sesuai program Presiden menuntaskan kemiskinan. Yang keempat, setelah rekonstruksi, sisanya kebun kami mohon menjadi kebun sosial. Yang terakhir, perlu kami sampaikan Pak, bahwa di Desa Ringin Kembar itu kurang lebih 350 hektar itu lahan disewakan oleh perkebunan. Dan kami dari pemerintahan desa, semenjak saya menjadi kepala desa, tidak pernah menerima CSR dari perkebunan. Jadi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.